Empuh Nambi, Menak Koncar, dan Candi Agung. Artikel ini berjudul Empuh Nambi, Menak Koncar, dan Candi Agung disajikan dalam format sederhana dan singkat. Kendati demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi sambungan bentangan benang merah historiologi keberadaan zona politik Islam di Tanah Jawa yang selama ini telah menjadi referensi umum dalam dunia pendidikan sejarah Indonesia tentang permulaan zona politik Islam di Tanah Jawa. Empuh Nambi, Menak Koncar, dan Candi Agung. Empuh Nambi yang tidak diketahui kapan lahirnya dan wafat di Lamajang 1316 adalah pemegang jabatan Rakrian Patih pertama dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Ia ikut berjuang mendirikan kerajaan tersebut, namun kemudian gugur sebagai korban fitnah pada pemerintahan Raja kedua. Peran awal, Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama menyebut Nambi sebagai salah satu abdi Raden Pijaya yang ikut mengungsi ke tempat Arya Wiraraja di Songenep yang memiliki nama lama Sumenep. Ketika kerajaan Singasari runtuh diserang pasukan Jaya Katuang tahun 1292, sedangkan menurut Kidung Harsawijaya, Nambi adalah putra Arya Wiraraja yang baru kenal Raden Wijaya di Songenep. Kidung Harsawijaya mengisahkan pula Nambi kemudian dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Kisah ini berlawanan dengan Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe yang menyebut nama putra yang dikirim Arya Wiraraja adalah Ranggalawe, bukan Nambi. Pararaton selanjutnya mengisahkan pada saat Raden Wijaya menyerang Kediri pada tahun 1293, Nambi ikut berjasa membunuh seorang pengikut Jaya Katuang yang bernama Keborubuh. Mati karena fitnah. Kematian Nambi terjadi pada tahun 1316. Kisahnya disinggung dalam Negara Kertagama dan Pararaton, serta diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Dikisahkan pada masa pemerintahan Jayanegara, yaitu pada tahun 1309 sampai 1328, putra Raden Wijaya, Nambi masih menjabat sebagai patih. Saat itu ada tokoh licik bernama Mahapati yang mengincar jabatannya. Ia selalu berusaha menciptakan ketegangan di antara Jayanegara dan Nambi. Suatu hari terdengar berita bahwa ayah Nambi sakit keras. Nambi pun mengambil cuti untuk pulang ke Lamajang yang memiliki nama lama Lumajang. Sesampai di sana, ayahnya telah meninggal. Mahapati datang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Ia juga menyarankan agar Nambi memperpanjang cutinya. Nambi setuju. Mahapati lalu kembali ke ibu kota untuk menyampaikan permohonan izinnya. Akan tetapi di hadapan raja, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanegara termakan hasutan tersebut. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Nambi tidak menduga datangnya serangan mendadak. Ia pun membangun benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan Randuagung. Namun keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga pun tewas dalam peperangan itu. Menak Koncar. Menak Koncar bukanlah nama yang asing. Nama dia kini berperan penting dalam sejarah berdirinya Kabupaten Lumajang. Menak Koncar diriwayatkan memerintah Lumajang pada tahun 1312 Masehi dan meninggal pada tahun 1323 Masehi. Dia adalah anak kandung Arya Wiraraja dan saudara kandung Patih Nambi. Arya Wiraraja merupakan bangsawan Majapahit dari Sumenep, Madura yang diberi tanah di Lumajang sebagai hadiah atas jasanya pada Raden Wijaya. Sedangkan Nambi memerintah di Benteng Pejarakan atau di daerah yang kini termasuk Desa Pejarakan, Kecamatan Randuagung. Candi Agung yang merupakan peninggalan Majapahit.
Di kawasan Kabupaten Lumajang, sebagian bekas kerajaan Lamaja di zaman Majapahit juga mempunyai cukup banyak situs kuno bersejarah. Salah satunya adalah Candi Randu Agung di Desa Randu Agung, Kabupaten Lumajang Utara. Saat ini sejumlah Candi Randu Agung yang merupakan peninggalan kerajaan Hindu Majapahit kondisinya mulai hancur akibat kurang terawat. Bentuk bangunan candi yang semula menjulang kini telah hancur, bahkan nyaris rata dengan tanah. Candi Randu Agung kini hanya menyisakan reruntuhan bangunan yang sudah tidak terbentuk. Kondisi ini makin parah dengan hilangnya sejumlah artefak dan arka kuno yang terdapat di dalam bangunan candi. Dengan terjadinya aksi pencurian itu, pengelola candi bersama warga telah berupaya maksimal untuk menemukan kembali arka yang hilang. Namun, meski telah dilakukan pencarian hingga kawasan Jawa Tengah, arka yang hilang tetap belum bisa ditemukan.